Kenapa sih 27 Juli tidak penting lagi kita rayakan? Bukan tidak penting, tidak terlalu penting diseremonialkan. Ya apa? Itu sejarah kegagalan kok. Bahwa output dan outcome-nya itu tidak menciptakan pola pemberdayaan politik masyarakat yang lebih bagus. Malah pelaku-pelaku utama yang memenangkan struktur politik ketika melakukan proses pembesaran atas nama 27 Juli. Siapa contohnya? Ya Mega lah, siapa lagi. Itu justru membangun feodalisme baru, terutama pada rekrutmen pemberdayaan politik masyarakatnya tidak terjadi, tapi justru melahirkan yang sekarang Jokowi lakukan sebagai politik dinasti dan feodalistik. Gitu. Itu sangat kelihatan kalau kita lihat rekrutmen kepartaiannya itu tidak berdasarkan pada potensi dan sumber daya kader ya, atau tidak melihat potensi dan sumber daya kader yang ada, tapi justru selalu melihat dari istilahnya elektabilitas aktornya. Nah, disitulah partai gagal untuk mentradisikan bagaimana proses politik sesungguhnya adalah proses pendidikan kesadaran politik dari basis masanya yang ada untuk menjadi aktor yang mengkoordinir pola-pola pewarisan atas nilai-nilai yang sudah awal dilakukan, yaitu penguatan politik kerakyatan dengan tanda petik sebagai politik civil society. Bukannya ketika Mega misalnya kemarin berani menunjuk Ganjar, sebenarnya sedang menunjukkan bahwa dia tidak sefeodal yang orang-orang tudingkan Ya, dalam konstruksi kebijakan kepartaiannya. ya, tapi itu kan sebetulnya keterpaksaan karena tidak ada calon yang lain. Seharusnya kan calon itu sudah dipersiapkan ketika dia berkuasa. Gitu. Jangan ketika di masa akhir bagaimana yang namanya aktor potensialnya tidak terjadi, lalu itu hanya sebagai simbolisasi atas legitimasi seolah-olah bahwa dia merupakan realisme politiknya dilakukan dengan memilih kader yang ada di kepartaian dan gitu. Tapi lagi-lagi kalau dilihat ketika menyandingkan dengan Mahfud MD itu sudah anomali pada relasi tertentu, karena dua paket pasang itu tidak menjaring suara untuk pendukungan agar menang. Oke, itu kan dalam kasus Pilpres. Kalau dalam pola kaderisasi sendiri, bagaimana Anda ngelihat pola kaderisasi dan rekrutmen calon-calon pemimpin di ranah partai yang anggaplah punya keterkaitan dengan peristiwa 27 Juli tadi? Politisasi yang terjadi sebagai rekrutmen ya, lalu edukasi dan sosialisasi politik atau agregasi politik lah kalau kita mau melihat dan menempatkan sebagai peran dan fungsi partai sebetulnya. Sistem kekerabatan kok tidak berdasarkan rekrutmen yang memang harus diproses dari input yang ada sambil bagaimana melahirkan sebuah potensi dengan skala minimalis, tapi dia akan diperkuat lagi sebagai satu upaya untuk proses pemberdayaan dalam ruang kesadaran yang lebih potensial lagi, lebih potensial. Jadi partai itu sebagai sistem yang memproses lahirnya kader, tidak sekedar untuk partai, tapi dia merupakan representasi ideologi yang punya moralitas atas nama kebangsaan. Begitu mereka dipersiapkan dalam proses institusi kepartaian, itu begitu masuk dalam kepemimpinan, dia tidak menjadi hanyut dengan tradisi yang manipulatif, korupsi gitu. Dia membangun semacam integritas kediriannya sebagai proses kaderisasi yang memang dipersiapkan awal.
Kalau realitasnya sendiri misalnya terjadi partai juga menyediakan semacam instrumen-instrumen semacam sekolah partai untuk mengedukasi kadernya. Anda melihat itu sebagai formulasi yang seperti apa? Kalau dalam perspektif politik itu prosedural lagi. Karena tidak sekedar hanya cuma satu fase. Kaderisasi itu kalau ada sekolah partai misalnya, sekolah kepemimpinan, dia harus berjenjang sebagai satu kepantauan. Nanti ada sharing potensial dari jumlah misalnya 200 orang yang dipersiapkan dalam tahun sekian. 3 tahun yang akan datang tuh harus masuk kualifikasinya minimal satu wilayah tuh setidaknya ada tidak lebih dari 10 kader potensial. Berarti kalau tinggal ada berapa wilayah yang dipersiapkan kalau di Dati 1 gitu, Dati 2, itu harus terstruktur. Jadi efisiensi anggaran juga bisa dilihat di situ. Bukan begitu orang masuk menjadi transaksional gitu. Ya dia masuk tanpa ada legitimasi sebagai kader partai gitu ya. PKB kayak Gerindra, ya, PDIP, terus siapapun lah termasuk Golkar sendiri. Itu misalnya realitas bagaimana Komeng gitu, itu kan menunjukkan bahwa popularitas itu memang tidak dibentuk gitu loh oleh partai gitu, tidak dibentuk oleh partai, tapi dia lahir dari popularitas masyarakat yang seharusnya sejak awal gitu dibina gitu ya, tidak dicangkok pada saat proses. Ya, untung aja ada mekanisme DPD itu. Jadi, tapi kan rata-rata artis majunya lewat partai bukan lewat DPD. Iya, tapi dia sebagai kader partai tidak. Pertanyaannya itu, kalau dari awal dia sebagai kader partai yang dipersiapkan sebagai sebuah basis komunitas budaya, basis komunitas seniman, disitulah partai sebetulnya ya harus elegan untuk menciptakan kader pelapisan-pelapisan sosial sebagai representasi kader masa depan yang memang mengisi kekosongan. Jadi institusi partai itu bekerja juga secara budaya, karena politik itu tidak dilihat sebagai institusionalisasi politikal, yaitu politikal institusi, tapi dia sudah bagian dari culture politik and behavior politikal. Gitu. Balik lagi ke peristiwa 27 Juli. Orang kembali merekonstruksi dengan sedikit yang berbeda karena ada upaya pendekatan ke Komnas HAM untuk penetapan bahwa Kuda Tuli merupakan sebuah peristiwa kejahatan HAM luar biasa. Bagaimana Anda melihat itu? Tidak akan terjadi karena institusionalisasi yang terjadi Komnas HAM, ya, komisioner kemanusiaan, itu kan tadi yang kita katakan sebagai prasyarat prosedural dari institusionalisasi yang harus dilakukan oleh negara, sehingga seolah-olah rejim itu sangat peduli terhadap hak asasi, tapi realitasnya dari tahun ke tahun itu tidak akan ada kepastian hukum. Nah di situ jadi ajas legalitas formil sebagai institusi yang memang mencoba mensikapi dan menghormati proses ketetapan dan kepastian hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh rejim, ya. Itu tidak akan terjadi kepastian hukum itu. Dia hanya cuma simbolisasi dari seolah-olah sudah dilakukan loh, gitu. Oke. Dalam perspektif masyarakat, penguatan masyarakat sipil, kira-kira kalau menurut Anda apa yang harus partai lakukan untuk merekonstruksi keadaan, untuk memperbaiki kondisi tadi, infrastruktur hukum, HAM, bla bla bla, yang menurut Anda masih sangat prosedural tadi? Ini pertanyaan ini itu pernah merupakan perdebatan serius saya dengan Gus Dur, bahwa ketika Gus Dur ayo Sar masuk ke institusi partai, pada saat itu PKB, saya bilang tidak Pak, biarkan Ansar tetap di luar institusi partai. Ya. Argumentasi yang saya jelaskan ketika saya dikejar sebagai satu anomali ketika orang berbondong-bondong harus masuk ke partai politik,
pilihannya gitu ya, kembali ke peran dan fungsi partai yang teragregasi sebagai satu ruang kesadaran politikal, istilahnya ya kesadaran politik masyarakat. Jadi partai itu memainkan peran sebagai kepentingan interest. Dia yang harus merebut institusi, lalu berkuasa di situ, lalu melahirkan kebijakan politik sebagai konstitusi yang tertulis, yang mengatur bagaimana kepedulian terhadap pola kesejahteraan masyarakat, pola keadilan, ya, pola kepastian hukum itu diatur berdasarkan sebuah kesepakatan kolektif yang kita kenal sebagai undang-undang. Nah, di situ dia harus menjadi peran dan fungsi interest group. Tapi pada sisi lain dia harus membina kelompok-kelompok kecil sebagai supply atas sumber daya yang memang ada dan dibutuhkan oleh institusi partai politik, yaitu dengan bagaimana menyemai dan mengembangkan potensi-potensi masyarakat sebagai kelompok penekan. Kelompok penekan di Indonesia tidak lahir, jadi jangan mengharapkan 27 Juli sebagai sebuah relasi keberhasilan gitu. Bukan. Itu hanya cuma ada momentum yang mengagregasi kesadaran politik dari rejim yang sesungguhnya pada saat itu Soeharto yang sesungguhnya sudah tindakan-tindakan dominasi dan intimidasi bahkan hegemoni dalam frame wacana ya, yang masuk dalam relasi hukum ya, terus relasi aparatus itu semuanya kalau kasarnya sudah mengakumulasi kesadaran masyarakat untuk win-win solution gitu loh, dalam pengertian sudahlah gitu, bargainingnya ayo bargaining, kalau gua mati juga daripada gua ditekan oleh rejim gitu ya. Itu yang sebetulnya sudah fakta sosial dari akumulasi atas ketindasan yang sudah bertahun ya. Nah, kalau kita meminjam pemikirannya si Gideon, solidaritas bisa terbentuk itu karena rasa powerless, ketertindasan, ya, penganiayaan, termarginalisasi gitu. Kalau misalnya ada terjadi perubahan pola rejim dalam menghadapi orang-orang yang berseberangan dengan kediriannya, misalnya kalau pada masa Soeharto orang demonstrasi ditangkapin, ditembak segala macam bla bla bla, diancam. Lalu kalau pada rejim masa sekarang itu perlakuan terhadap demonstran menjadi lebih seolah-olah lebih manusiawi, bagaimana menurut Anda cara partai mengedukasi sikap kritis konstituennya dalam menghadapi rezim yang berubah, apapun posisi yang diambil partai itu sendiri? Minimalis, artinya yang pertama, ada nggak kemampuan kalau dalam tanda petik kesadaran politik masyarakat yang secara logis dan metodologis itu menguatkan basis kekritisan sosial yang ada. Masyarakat di Indonesia tuh kritis dikit justru termarginalisasi karena sistem politiknya itu sudah menciptakan satu kepentingan kapitalistik. Lalu negara itu menjadi alat produksi dari kepentingan rejim-rejim yang bersangkutan. Nah, begitupun institusi partai itu sudah jadi kepentingan kapitalisme yang oligarki terhadap negara, di mana rejim dengan pelaku ekonomi itu sudah berkolaborasi dengan segala sophisticatednya melakukan pendekatan-pendekatan yang kalau kita pakai terminologi revolusi sosialnya tidak akan terjadi sebagai ruang kesadaran yang kolektif untuk melakukan pola kritik terhadap institusionalisasi negara. Karena apa? Manajemen bagaimana mereka meredam itu sudah sebagai otokritik ya terhadap kesadaran untuk tidak munculnya penguatan politik masyarakat. Itu lebih pinter daripada kita yang memang berharap
ada pola pembesaran dan tumbuhnya harapan Gus Dur dengan civil society di masyarakat Indonesia, dan itu nihilitas kalau tradisinya partai politik itu hanya bagian dari instrumentatif atas kepentingan rejim kapitalistik yang mengeksploitasi masyarakat sebagai warga negara. Anda sendiri melihat bagaimana dengan pilihan-pilihan PDI Perjuangan untuk misalnya mengedukasi kelompok mudanya untuk lebih memahami sejarah 27 Juli itu sendiri secara lebih konstruktif? Ya sekarang ditanya, ada nggak format ideologisnya? Kalau mengedukasi, untuk apa output? Kalau hanya cuman sebagai simbolisasi bahwa ini diperayakan sebagai upaya untuk menjaga solidaritas, itu kan sama aja dogmatisme yang dipelihara. Konsep nilai dan fakta sebagai momentum yang dipelihara, akhirnya itu menjadi dogmatis dari kepentingan institusionalisasi yang sesungguhnya tidak membesarkan kesadaran politik masyarakat, tapi dia sudah diproduksi sebagai arena untuk dihegemoni pada relasi kepentingan institusi partai itu sendiri. Cukup ya? Ya, terima kasih. Selamat meneruskan sarapan.